Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Diana Omega Tadopa, Stambuk C2011818648. Saya akan membuka materi dari kelompok 1 yang berjudul 2 Dunia Manajemen Operasi, Riset dan Praktek. Berikut pemaparannya. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah manajemen operasi. Sejarah awal pemikiran manajemen sebagian besar adalah sejarah yang dipublikasikan karya yang berkaitan dengan tindakan produksi. Konten yang berpusat pada produksi ini mencerminkan hubungan simbiotik antara kemunculan kapitalisme dan perkembangan sistem pabrik modern. Laba swasta memberikan dorongan untuk memperluas produksi seefisien mungkin, dan laba pada gilirannya diinvestasikan sebagai modal untuk ekspansi selanjutnya. Selain itu, manufaktur skala besar dibangun berdasarkan prinsip pembagian tenaga kerja dan penerapan mesin khusus untuk tugas-tugas tertentu, mengharuskan penciptaan manajer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen ilmiah dan ilmu manajemen. Sebagai tanggapan, bidang itu mulai menggabungkan teknik riset operasi atau ilmu manajemen yang membuktikan diri mereka sangat berharga selama Perang Dunia Kedua, dan tampaknya menawarkan manajemen operasi cara ilmiah yang sesuai, yaitu kuantitatif ke depan. Manajemen operasi hubungan dengan ORMS tetap sangat dekat, tetapi pada saat yang sama, penekanan pada penelitian yang membangun model yang lebih kompleks yang kami anggap lebih realistis, karena mereka memperhitungkan lebih banyak variabel, dapat dianggap telah mengambil manajemen operasi dari berurusan dengan implikasi manajerial yang lebih luas dari keputusan dalam produksi sistem. Selanjutnya, riset manajemen operasi modern. Apapun pemicunya, pada awal 1980-an, penelitian yang berkaitan dengan manajemen operasi mulai merefleksikan kepedulian manajemen arus utama sekali lagi. Sebagai ilustrasi, pada akhir 1980-an, manajer di Utilitas AS Florida, yaitu pemenang non-Jepang pertama hadiah kualitas denim yang bergengsi, mampu mengklaim bahwa 90% dari Fortune 100 perusahaan telah menghadiri seminar berkualitas bulanan mereka. Kalau sudah diperdebatkan kualitas itu, misalnya lingkaran kualitas, manajemen kualitas total, penghargaan dan standar seperti ISO, dan lain-lain, berada di barisan depan kemunculan kembali manajemen operasi sebagai perhatian utama bagi banyak manajer dan akademisi. Selanjutnya, praktek manajemen operasi modern. Jika 1980-an melihat awal kebangkitan manajemen operasi, maka pada pertengahan 1990-an itu sekali lagi disiplin terletak baik di bidang akademik maupun praktisi arus utama. Misalnya, jika perusahaan membelanjakan uangnya, berikan indikasi apa yang mereka anggap penting untuk kesuksesan bisnis. Kemudian, survei global tahun 1997, layanan konsultasi memberikan banyak bukti peningkatan manajemen operasi pentingnya.
Seperti yang kita lihat pada gambar satu ini menggambarkan hasil survei di seluruh dunia tentang pengeluaran klien. Jasa konsultasi dibagi menjadi beberapa bidang kegiatan manajemen dan yang terbesar. Satu bagian dari pasar atau 31% dikhususkan untuk operasi dan proses manajemen atau pekerjaan terkait. Mengakui bahwa hasil apapun mungkin sebagian dijelaskan oleh batas anomali di kategorisasi. Misalnya, jika responden tidak yakin dengan kategori di mana untuk menempatkan proyek konsultasi, operasi, dan manajemen proses dapat dilakukan ditafsirkan sebagai relevan untuk sebagian besar proyek. Dan bahwa survei tidak berusaha menganalisis alasan yang mendasari pangsa pasar yang besar ini, masih valid dan menarik untuk mengusulkan beberapa penjelasan potensial untuk ini yang tampaknya luar biasa bukti relevansi subjek. Baiklah, nama saya Sally Maria Broring, STANUK saya C201184647. Saya akan membawakan pemaparan mengenai riset operasi, yaitu apakah ada jarak antara riset manajemen operasi dan praktek. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai apakah ada jarak antara riset manajemen operasi dan praktek. Untuk menetapkan sejauh mana keterputusan antara penilaian dan praktik manajemen operasi, ini menawarkan investigasi awal dari dua pertanyaan penelitian atau praktik kesenjangan. Riset atau praktek jarak 1. Prioritas sektor. Untuk membuat penilaian awal tentang besarnya kesenjangan di antara kedua kegiatan penelitian ekonomi dan manajemen operasi, fokus sektoral dari yang diterbitkan dalam dua jurnal manajemen operasi terkemuka diperiksa, satu diterbitkan di Amerika Serikat dan satu diterbitkan di Inggris. Dalam mengadopsi pendekatan semacam itu, sejumlah masalah metodologis perlu diperhatikan dan diakui. Anggapan bahwa makalah diterbitkan hanya dalam dua jurnal itu tidak masalah. Di sini ada data Amerika dan Inggris, data di tahun 2001. Di sektor pertanian, Amerika 1,4%, Inggris 0,9%. Di pertambangan, Amerika 1,4%, Inggris 1,6%. Pembangunan, Amerika 4,8%, Inggris 5,4%. Di pabrik, Amerika 14,41%, Inggris 17,5%. Transportasi, Amerika 3%, Inggris 8,0%. Telekomunikasi, Amerika 2,9%, Inggris 0%. Utilitas, Amerika 2,2%, Inggris 1,8%. Layanan keuangan, Amerika 20,6%, Inggris 5,3%. Retail, Amerika 16%, Inggris 12,2%. Layanan umum, Amerika 20,59%, Inggris 23,3%. Pemerintahan, Amerika 12,7%, Inggris 24,0%. Totalnya Amerika 100%, Inggris 66,6%. Keseimbangan penelitian Eropa dan Amerika Serikat jelas terbuka untuk tantangan, terutama mengingat munculnya jurnal sektor jasa dalam dekade terakhir. Jurnal International Management Industri Jasa, apalagi ulasannya dan waktu tunggu publikasi yang terkait dengan jurnal seringkali berarti karya diterbitkan, keterlambatan perhatian penelitian saat ini.
Ada juga argumen yang harus dibuat jurnal untuk proses peninjauan cenderung menimbulkan bias terhadap karya inovatif karena oleh definisi pekerjaan itu bisa berada di luar batas keahlian editorial. Memperhatikan masalah ini masih menawarkan masukan yang sangat berharga untuk diskusi, dan karena makalah yang terbitkan antara Januari tahun 1990 dan Juni 2003 di International Journal of Operasi dan Manajemen Produksi, Jurnal Manajemen Operasi. Khususnya hanya kertas-kertas yang menawarkan semacam sektoral yang dimasukkan karena mereka kemudian dapat dikategorikan sebagai konteks manufaktur, konteks layanan, atau konteks generik yang mencakup contoh perbuatan dan layanan. Meskipun penting untuk dicatat bahwa bola mata inspeksi data menunjukkan tren di kedua jurnal jauh dari dominasi manufaktur. Tabel 2 menunjukkan menghitung presentasi rata-rata dari total periode 162 bulan, 66,15% dari IJOPM dan 49,43% dari makalah JOM diklarifikasikan sebagai dalam konteks manufaktur dan hanya 7,64% dari IJOPM dan 12,87% dari makalah JOM diklarifikasikan sebagai dalam konteks layanan, bahkan menggunakan data tahun 2002 49,37% IJOPM dan 39,44% makalah JOM diklarifikasikan sebagai diatur dalam konteks manufaktur dan 15,19% IJOPM dan 28,17% dari makalah JOM termasuk edisi khusus yang didedikasikan untuk desain layanan. Diklarifikasikan sebagai dalam konteks layanan mengingat data PDB dalam tabel 1 ini tampaknya menawarkan dukungan kuat untuk posisi bahwa ada sektoran kesenjangan prioritas antara penelitian, manajemen operasi, dan kegiatan ekonomi. Ini silahkan lihat tabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Hafiz, Tambuk C201 18586. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Riset atau praktek jarak 2, prioritas konten. Pertanyaan kesenjangan penelitian atau praktik kedua mengharuskan penyelidikan konten prioritas kegiatan manajerial dan penelitian terkait manajemen operasi. Untuk mencapai ini, beberapa bentuk kategorisasi topik diperlukan dan sekali lagi ini memperkenalkan tantangan membangun batas-batas artifisial dasarnya menggunakan set data jurnal yang sama seperti sebelumnya. Prioritas konten penelitian saat ini ditetapkan dengan mengklasifikasikan makalah baru-baru ini, MIS 2000-2003, melawan serangkaian 16 judul topik umum, lihat tabel 3. Persentase makalah ini sebagai komponen dari set kertas total kemudian digunakan sebagai ukuran pengganti prioritas penelitian relatif. Penting juga untuk dicatat bahwa judul-judul ini tidak menyediakan tipologi yang cukup komprehensif untuk menangkap semua makalah yang dianalisis sebelumnya. Bagian dan karena itu beberapa dikeluarkan untuk menyederhanakan set data dan memungkinkan perbandingan siap dengan ukuran prioritas praktik. Sebagai akibatnya, baik tahunan maupun gabungan 2000-2003, persentase rata-rata tidak menambahkan hingga 10%.
Untuk mendapatkan perkiraan ukuran prioritas praktisi, data dari survei tahunan MBA di Universitas Merwijk diperiksa. Survei penuh waktu ini dan eksekutif MBA dilakukan oleh kelompok manajemen operasi di Warwick Business School, dan data yang digunakan dalam makalah ini mencakup periode yang sama dengan sampel kertas, yaitu 2000 sampai 2003. Ini diambil dari sampel 312 siswa, atau 89% diantaranya adalah Eropa. Usia rata-rata 32,5 tahun, 12% latar belakang manufaktur, 88%. Berikut data tabelnya. Latar belakang layanan umum. Penilaian tentang pentingnya masing-masing dari 16 konten topik dibingkai dalam hal persepsi individu berdasarkan industri sebelumnya pengalaman. Dari subjek ini terdampak pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Skala 5 poin digunakan. Tabel 3 menyajikan 2 set temuan bersama-sama dalam urutan pangkat untuk memfasilitasi identifikasi kesamaan yang jelas dan terputus. Seperti dibahas di bagian sebelumnya, ada batasan yang jelas untuk validitas dan keandalan temuan apapun dari analisis ini, terutama yang berkaitan dengan sifat interpretatif dari proses klasifikasi konten kertas dan penggunaan sampel berbasis sempit, yaitu usia, profil pendidikan, bias Eropa, dan lain-lain. Dari praktisi persepsi, namun bahkan sekali lagi menerima bahwa itu adalah temuan indikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larissa Bianti, stambuk C201185101. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Apakah penting jika riset dan praktek adalah dua dunia? Akan sulit untuk mendukung kesimpulan apapun yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi yang signifikan korespondensi antara relevansi setiap topik dan jumlahnya makalah yang diterbitkan di setiap daerah. Meski begitu, beberapa perbedaan yang nyata mungkin bernilai menjelajahi lebih jauh. Jauh lebih penting adalah kurangnya korespondensi di antara keduanya, aktivitas manufaktur versus non-manufaktur, dan proporsi kertas diterbitkan dalam konteks manufaktur dan non-manufaktur. Mencapai kesesuaian atau menghindari jarak. Konsep fit adalah untuk mencapai keseimbangan perkiraan antara pasar persyaratan dan kapabilitas operasi. Jadi ketika kecocokan tercapai, pelanggan perusahaan melakukannya tidak memerlukan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat disediakannya, maupun apakah perusahaan memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai untuk pasar membutuhkan atau tidak dieksploitasi di pasar. Sayangnya, meski secara konseptual sederhana, sifat tidak pasti dan kadang-kadang sederhana dari banyak pasar membuatnya sulit. Tren pasar memungkinkan perusahaan untuk eksploitasi operasi. Kemampuan yang lebih lengkap, tetapi lebih sering berubah seperti itu, membuat perusahaan beresiko. Gambar 2 menggambarkan titik X diagonal di atas, menyiratkan bahwa persyaratan atau harapan pasar ada di depan operasi kemampuan untuk memuaskan mereka. Suatu titik Y diagonal di bawah menyiratkan bahwa suatu perusahaan memiliki tingkat kemampuan yang tidak dieksploitasi pasar. Sebagian besar model ini dapat diartikan sebagai analog dengan masalah merekonsiliasi manajemen, riset operasi, dan praktek. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pasokan berbasis penelitian kemampuan pengetahuan dianalogikan dengan sumbu kemampuan operasi pada gambar 2.
Demikian pula tuntutan praktik manajemen operasi adalah analog dengan sumber persyaratan pasar. Memperluas logika persaingan akan menyarankan bahwa penelitian manajemen operasi tunduk pada tingkat risiko jika tidak selaras dengan pasarnya praktik. Konsolidasi dan implementasi riset. Perbedaan antara risiko diagonal dan di atas adalah cara yang bermanfaat membedakan antara dua tanggung jawab manajemen operasi yang berbeda namun sama pentingnya komunitas penelitian. Kita telah membahas bagaimana penelitian manajemen operasi menjadi jauh lebih banyak peduli dengan yang dipimpin oleh praktisi. Masalah empiris dan bagaimana melaporkan fenomena itu dikembangkan oleh para praktisi yang memimpin banyak penelitian ke media massa dan arus utama manajerial. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3, penelitian konsolidasi secara konseptual mirip dengan risiko yang terkait dengan mengejar persyaratan pelanggan. Ada namun perspektif alternatif pada penelitian atau praktik misalignment analog dengan di bawah garis risiko yang terkait dengan kemampuan berlebih. Ada yang jelas dipimpin oleh penelitian masalah yang telah dikembangkan dari sebagian besar teoritis dasar dan yang kemudian diterapkan pada konteks praktis. Menariknya, ini lebih sulit untuk mengidentifikasi ide-ide yang hanya berasal dari riset manajemen operasi. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh dasar-dasar teori yang relatif terfragmentasi yang dibahas sebelum dalam kertas ini. Namun demikian, ada beberapa contoh penggunaan wawasan yang dipimpin oleh penelitian semacam ini. Teori non-manajemen operasi seperti penerapan dinamika industri, yaitu permainan bir untuk manajemen rantai pasokan. Demikian juga ada ide-ide dari disiplin ilmu lain yang memiliki dampak besar yang jelas pada teori manajemen operasional, tetapi itu bisa dibilang masih kurang diterapkan dalam praktik. Daftar ini mencakup konsep-konsep seperti ekonomi biaya, transaksi, teori berbasis sumber daya, dan teori opsi nyata. Kebanyakan area-area ini kadang-kadang berpotensi besar untuk diterapkan dalam konteks praktis untuk memperkaya pemahaman orang tentang konteks itu, tetapi kadang-kadang juga untuk memberikan yang tinggi solusi praktis untuk masalah praktis. Sebagai contoh, teori opsi dikembangkan untuk merancang produk keuangan di perbankan sekuritas institusional. Memang luar biasa. Pertumbuhan dalam industri ini selama beberapa tahun terakhir sebagian besar didorong oleh pengembangan produk turunan yang canggih ini. Sangat ironis, karena itu kapan mengembangkan strategis operasi mereka sedikit jika ada bank investasi yang menggunakan opsi nyata. Teori yaitu langsung berdasarkan pada teori opsi inti seperti rumus Black-Scholes. Untuk nilai opsi strategis masa depan sebagaimana diterapkan pada sumber daya operasi, namun tidak hanya memiliki teori opsi nyata, kontribusi nyata untuk membuat dalam memahami bagian opsi masa depan dapat dimasukkan ke dalam strategi saat ini. Para ahli dunia dalam menggunakan teori ini mungkin terletak di gedung yang sama. Contoh lain datang dari sektor dirgantara. Produk luar angkasa yang kompleks seperti sipil dan militer pesawat terbang adalah kemenangan rekayasa sistem, dan lebih khusus lagi, sistem integrasi meski awalnya dikembangkan secara independen. Manajemen mesin, sistem navigasi, sistem pendaratan, sistem instrumentasi, dan sebagainya. Semakin integrasi dalam platform pesawat untuk memberikan derajat yang lebih tinggi kecanggihan produk. Pada saat yang sama, perusahaan yang membuat pesawat ini menjadi sadar akan nilai pelayanan produk mereka, yaitu memasarkan kemampuan yang dibawa produk mereka. Maka untuk misalnya dalam pembuatan mesin
Aero, Rolls-Royce menggunakan Phrase Power by the Hour untuk menunjukkan kemampuannya untuk menjual 10.000 jam kemampuan terbang daripada pesawat terbang mesin sendiri. Kemampuan untuk melakukan ini memerlukan koordinasi manufaktur sistem perawatan, sistem pemasakan suku cadang, sistem logistik, dan sebagainya. Di proses operasi individu ini perlu diintegrasikan dalam cara yang sama, seperti sistem fisik yang membentuk produknya telah terintegrasi. Sekali lagi, pengetahuan teknis yang mendasari produk mana yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun telah menjadi sangat relevan dalam pengembangan operasi proses yang memungkinkan mereka untuk dikirim ke pasar, tapi ini tergantung pada penerapan ide-ide ini ke dalam konteks bisnis praktis. Nah, bisa kita lihat gambar 3 yang ada di atas. Baik, saya Andi Fikri, Stambuk C201-18617 akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Ya, jadi kesimpulannya, dalam mencoba berkontribusi pada apa yang kita sebut dua dunia dari debat manajemen operasi, makalah ini berusaha untuk memeriksa beberapa kesenjangan spesifik antara penelitian dan praktik. Meskipun sebagian didasarkan pada data empiris, kami melihat kontribusi kami sebagai terutama konseptual dan sampai batas tertentu. Komentar penutup membahas dua hal khusus tema, sifat konten dan proses penelitian manajemen operasi. Sehubungan dengan konten penelitian, perhatian utama dari makalah ini adalah menggambar perhatian pada representasi berlebihan manufaktur dalam penelitian manajemen operasi. Mendistorsi subjek inti manajemen operasi. Mendistorsi subjek inti manajemen operasi. Kategorisasi topik yang digunakan dalam makalah ini mencerminkan batas-batas tradisional dan kelompok kepentingan. Topik-topik ini telah sebagian besar dibentuk dan ditentukan oleh penelitian manufaktur. Ironisnya, mungkin saja bahwa pendekatan sektor netral, jika dapat dicapai, akan mengarah pada yang lebih representatif dan seperangkat bidang topik yang berlaku, dan bahwa ini juga dapat mendorong lebih besar migrasi konsep berbasis layanan ke dalam manufaktur. Dengan kata lain, oleh terlalu menekankan konteks manufaktur, mungkin manajemen operasi sebenarnya menyangkal praktik manufaktur wawasan berharga yang bisa muncul dari lebih portofolio seimbang dari penelitian lintas sektoral. Selanjutnya, mendistorsi pengembangan layanan manajemen operasi. Muncul dalam bayangan manufaktur mendominasi manajemen operasi. Layanan manajemen operasi mungkin fokus secara tidak proporsional pada konteks tinggi. Layanan bisnis ke konsumen ini sering mengarah ke pengabaian relatif terhadap bisnis ke bisnis yang sangat signifikan. Layanan di hampir semua sektor. Ini juga mungkin telah menghambat perkembangan proses terkait layanan yang tertanam dalam banyak manufaktur antar bisnis operasi. Ya, yang terakhir, mendistorsi tanggung jawab akademik untuk mendidik serta penelitian. Padahal, satu mungkin membenarkan penelitian manufaktur dengan alasan bahwa itu adalah khususnya sektor yang menarik atau sangat penting. Argumen ini jauh lebih lemah ketika memeriksa bias pembuatan dalam pengajaran manajemen operasi. Di sini, ada yang lebih jelas tanggung jawab untuk mencerminkan aktivitas ekonomi dan permintaan pasar kerja. Kecuali jika pengajaran mencerminkan setidaknya sampai batas tertentu. Bobot sektor PDB, kami, para mahasiswa, dan mereka yang mempekerjakan mungkin dibenarkan dalam mengklaim bahwa kita memang demikian gagal merefleksikan realitas bisnis. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.